ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Dan tentunya mereka harus melalui kendaraan partai politik. Yang bersangkutan harus menjadi anggota partai politik untuk bisa menjadi calon anggota legislatif. Ya, tinggal nanti, kan ada banyak partai politik ya. Jadi, silakan bergabung dengan salah satu partai politik yang dipandang satu visi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Alifiani Solihah dapat menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Tema kita hari ini adalah tentang pencalonan anggota legislatif. Sahabat pemilih, anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang terpilih untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka merupakan kader-kader terbaik dari partai politik. Untuk menjadi seorang calon anggota legislatif, mereka harus memenuhi berbagai persyaratan dan juga melewati mekanisme dengan benar. Untuk itu, kita akan mengupas tuntas persoalan ini bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Danang Munandar. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Mbak Putri dan selamat pagi sahabat pemilih. Pagi, Salam Pak. sehat dan jangan lupa bahagia. Amin. Pak Danang, berkaitan dengan tema kita hari ini, Ya. sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu 2024 semakin dekat. Nah, untuk tahapan pencalonan sendiri, kapan akan dimulai, Pak? Iya. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu ya PKPU tentang tahapan program dan jadwal pemilu tahun 2024 ya. Dan rencananya tahapan pemilu 2024 dimulai pada awal tahun 2022 ya. Dan nanti di awal tahapan itu kan KPU RI akan mengeluarkan regulasi-regulasi terkait dengan pemilu ini. Salah satunya adalah di awal-awal tentu regulasi berupa PKPU tentang tahapan program dan jadwal pemilu. Namun kalau kita mengacu pada pelaksanaan pemilu yang lalu, proses pencalegan itu dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2023 nanti ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi pertengahan 2023 mulai tahapan pencalonan ya? Iya, sekitar itu ya. Lalu siapa saja yang bisa mencalonkan diri, Pak? Oh iya. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah partai politik. Nah, sehingga yang bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif adalah seseorang yang diajukan oleh partai politik dalam daftar calon anggota legislatif. Dan tentunya dengan berbagai macam persyaratan ya. Di antaranya adalah yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dan usianya sudah 21 tahun. Jadi serendah-rendahnya itu 21 tahun. Karena ini kan proses politik dan diajukan oleh partai politik, maka yang bersangkutan juga adalah anggota partai politik. Tentunya partai politik yang mengusulkan pencalegan ini ya. Jadi dia harus anggota partai politik dan juga yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Apalagi nanti kan dia akan dipilih. Ya, dia juga harus terdaftar sebagai pemilih. Lalu yang bersangkutan juga harus bisa mampu menulis, berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang bersangkutan tentunya harus berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. Jadi syaratnya cukup SLTA ya, tidak harus S1, S2 atau S3. Jadi cukup
berpendidikan serendah-rendahnya SLTA ya. Kemudian yang bersangkutan juga harus sehat jasmani dan rohani dan juga bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ya. Jadi nanti mereka akan melakukan general check up ya, seperti ketahuan ya kesehatannya itu. Selain itu juga yang bersangkutan belum pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Nah, dan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Kemudian yang bersangkutan juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Kemudian apabila ada anggota ASN, anggota TNI, Polri, kepala desa atau perangkat desa yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Itu. Baik Pak, untuk domisili calon anggota legislatifnya, apakah harus putra daerah dan harus berdomisili di daerah pemilihannya atau seperti apa Pak? Kalau dalam ketentuannya yang penting yang bersangkutan itu warga negara Indonesia ya. Mereka mempunyai KTP Indonesia. Kalau terkait dengan dia harus di dapil yang tersebut, misalnya dapil 1 atau dapil 2 atau 3, itu tidak ada kata kayak gitu. Cuman biasanya partai politik ataupun pihak yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD itu kan memilih di daerah di mana elektabilitasnya itu tinggi. Tentunya adalah di daerahnya sendiri, Baik Pak, lalu untuk anggota ASN dan TNI Polri Iya. itu harus mengundurkan dirinya itu minimal 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya atau tidak Pak? Oh, yang penting dia sudah mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai daftar calon tetap ya. Baik Pak, lalu mekanismenya seperti apa Pak? Ya, jadi nanti ketika sudah memasuki tahapan dan jadwal pencalegan, nanti kan KPU kan dalam hal ini kalau tingkatnya kabupaten adalah KPU kabupaten akan mengumumkan kepada publik terkait dengan penerimaan pendaftaran calon anggota legislatif. Nanti akan kita umumkan baik di media massa, di webnya KPU maupun di medsosnya KPU. Nah, berdasarkan ini tentu partai politik akan menyusun daftar calegnya. Partai politik akan menyusun nama-nama yang akan diajukan sebagai calon anggota DPRD. Penyusunan ini tentu per dapil ya, per dapil dan dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Dan sekarang ini wajib. Jadi partai politik ketika mengajukan daftar caleg wajib ini mencalonkan perempuan 30% paling tidak. Jadi dari 3 caleg yang diusulkan, satunya itu perempuan ya. Kemudian setelah itu diajukan, didaftarkan ke KPU dan KPU kemudian melakukan verifikasi, dicek ya berkas-berkas persyaratannya. Apabila ada persyaratan yang kurang atau kurang lengkap itu masih bisa diperbaiki. Jadi cukup mudah ya. Jadi setelah dicek ternyata ada yang kurang, misalnya kurang fotokopi ijazah yang dilegalisir, nah itu bisa diperbaiki. Kemudian itu diserahkan lagi KPU dan setelah itu KPU melakukan verifikasi lagi. Setelah melakukan verifikasi, kemudian KPU menetapkan daftar calon sementara atau DCS. Dan ini kemudian diumumkan kepada khalayak umum DCS ini untuk agar masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan nama-nama yang diusulkan oleh partai politik di daftar caleg tersebut. Nah, kemudian kalau ada masukan tanggapan ditampung oleh KPU kemudian diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan. Itu. Setelah itu baru diserahkan lagi KPU daftar caleg ini setelah diperbaiki, misalnya ada yang perlu diperbaiki daftar calegnya. Nah, setelah itu KPU melakukan verifikasi kembali dan setelah itu KPU menetapkan daftar calon tetap ya.
Dan perlu diingat bahwa partai politik ketika mengajukan daftar caleg per daerah pemilihan itu maksimal 100% dari jumlah kursi yang diperebutkan di masing-masing dapil. Jadi misalnya dapil 1 jatah kursinya yang diperebutkan itu 7 kursi, maka partai politik mengajukan caleg maksimal 7 kursi seperti itu. Baik Pak, lalu untuk caleg yang sudah masuk DCT, itu apakah mungkin dibatalkan jika ada pelanggaran Pak? Ya, jadi masih memungkinkan ya. Jadi setelah ditetapkan sebagai DCT oleh KPU, namun kemudian di kemudian hari ada permasalahan misalnya di personal caleg tersebut yang itu bisa menggugurkan persyaratan dia sebagai calon anggota legislatif, itu masih bisa dibatalkan ya. Apalagi nanti kan ada proses kampanye dan segala macam, barangkali nanti ada caleg yang melanggar pidana pemilu misalnya, dan ada hasil putusan pengadilan itu menyebutkan bahwa caleg tersebut harus dicoret, itu bisa. Tentunya setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik Pak. Lalu untuk caleg yang dibatalkan itu apakah di Kebumen sendiri pernah mengalami Pak? Di Kebumen belum pernah. Yang pernah itu ketika sudah DCT meninggal dunia, itu pernah di pemilu yang lalu. Baik Pak. Menarik sekali perbincangan kita pagi ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita simak pesan-pesan berikut ini. Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini, ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang, dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini.
Lindungi diri dan orang yang kita sayangi, ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa. Kembali bersama saya, Putri Alifiani Solihah di talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Aja di Tahu. Baik sahabat pemilih, marilah kita lanjutkan perbincangan ini. Baik Pak Danang, kita telah membahas tentang kapan tahapan pencalonan dimulai, lalu siapa saja yang dapat mengikuti pencalonan, bagaimana mekanismenya, dan ada kemungkinan pembatalan caleg atau tidak. Nah selanjutnya, caleg-caleg yang telah memenuhi syarat itu dia kan akan dibagi per dapil. Nah untuk di Kebumen sendiri ada berapa dapil Pak? Iya, di Kebumen ini ada 7 daerah pemilihan ya. Jadi daerah pemilihan itu kan kecamatan atau gabungan kecamatan untuk daerah pemilihan di DPRD Kabupaten ya. Nah kalau di Kebumen itu dapilnya itu semuanya adalah gabungan kecamatan, ya, gabungan kecamatan. Kita tahu bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Kebumen saat ini kan 50 ya, 50. Nah, 50 kursi ini dibagi ke 7 daerah pemilihan itu ya. Untuk daerah pemilihan 1 ya, daerah pemilihan 1 itu meliputi Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Bulus Pesantren. Itu ada alokasi kursinya itu 7 ya, 7. Kemudian daerah pemilihan 2 itu meliputi Kecamatan Pejaguan, Petanahan, dan Klirong. Itu kursinya 6 ya. Kemudian untuk dapil 3 itu meliputi Kecamatan Sruweng, Adimulyo, Kuarasan, dan Puring. Ini jatah kursinya 8 ya. Kemudian untuk daerah pemilihan 4 itu meliputi Kecamatan Ayah, Rowokle, dan Buayan. Ini mendapatkan alokasi jatah kursi 6 ya. Kemudian untuk dapil Kebumen 5 itu meliputi Kecamatan Gombong, kemudian Karanganyar, Karanggayam, dan Sempor. Ini jatah kursinya 8. Kemudian untuk daerah pemilihan Kebumen 6 ini meliputi Kecamatan Sadang, Karangsambung, kemudian Alian, Poncowarno, dan Kudenangun. Ini jatah kursinya 8 ya. Kemudian yang terakhir itu dapil Kebumen 7, itu paling timur. Itu meliputi Kecamatan Padurso, Prembun, kemudian Bonorowo, Merit, dan Ambal. Ini alokasi kursinya 7 ya. Jadi tadi kan dari 50 itu didistribusikan ke masing-masing dapil, dan ini tidak sama ya, ada yang dapat jatah 7, 8, dan 6 ya. Dan ini nanti akan diperebutkan oleh masing-masing partai dan juga caleg dalam kontestasi pemilu di 2024 nanti ya. Nanti tinggal partai A misalnya dapat berapa, partai B dapat berapa, ya nanti tergantung hasil pemilunya. Baik Pak, lalu pembagian dapilnya itu dari apa ya, ditetapkannya berdasar apa? Oh iya, pembagian dapil itu kan berdasarkan jumlah penduduk ya. Itu kan kecamatan, masing-masing kecamatan jumlahnya penduduknya berapa. Kemudian kalau dapil itu kan gabungan kecamatan, berarti digabungkan ya jumlah penduduknya berapa. Nah, nanti akan ketahuan dia dapat jatah kursi berapa. Nah, ini kan dilakukan dalam masa pemetaan daerah pemilihan ya. Pemetaan daerah pemilihan itu kan selain melihat kondisi geografis, juga melihat penduduknya ya, jumlah penduduk. Pak, ternyata ini ya Pak, setelah melihat dari pembagian dapil itu ternyata banyak kesempatan bagi calon anggota legislatif dari dapil-dapil tersebut. Nah, himbauan Bapak nih agar sahabat pemilih dapat proaktif berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif untuk Kebumen yang lebih baik seperti apa? Oh iya, tentu kami berharap warga Kebumen ya untuk aktif berpartisipasi ya dalam politik ini,
sebagai rasa kepemilikan terhadap bangsa dan negara. Lebih spesifik lagi tentu kepemilikan terhadap Kabupaten Kebumen ya. Dan salah satu bentuk rasa kepemilikan ini ya ikut berpartisipasi dalam proses politik ini. Dalam proses politik misalnya kayak pemilu kan bisa menjadi pemilih, kan bisa memilih tentunya kan. Mereka aktif hadir menjadi pemilih. Selain itu juga menjadi penyelenggara pemilu, ya misalnya kayak ya KPU dan jajaran penyelenggara sampai tingkat bawah, ada PPK, PPS, dan KPPS. Selain itu juga sebagai peserta pemilu. Nah, sebagai pesertanya ya. Peserta pemilunya kan tadi kan partai politik ya. Tapi kan partai politik kan mengusulkan daftar caleg ya, daftar caleg. Nah, ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Dan tentunya mereka harus melalui kendaraan partai politik. Ya, yang bersangkutan harus menjadi anggota partai politik untuk bisa menjadi calon anggota legislatif. Ya, tinggal nanti, wah kan ada banyak partai politik ya. Jadi silakan bergabung dengan salah satu partai politik yang dipandang satu visi ya. Nah, masuk menjadi anggota, kemudian nanti ketika proses pencalekan bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Wah, setelah itu ya apabila terpilih, wah, mereka kan bisa menjadi wakil rakyat Kebumen, bisa ikut aktif dalam berpolitik ya, berpolitik secara real, menjadi anggota dewan ya. Apalagi ini bagi kalangan muda ya, kalangan muda yang milenial, yang berpendidikan. Nah, ini kan bagus ya kalau menjadi anggota DPRD ya. Nanti kalau terpilih menjadi anggota DPRD kan keren ya. Iya Pak, benar sekali. Iya. Wah, banyak sekali ya ternyata informasi yang bermanfaat yang kita dapatkan dari sini. Terima kasih Pak Danang atas Iya. sharing pengetahuannya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Baiklah sahabat pemilih, demikian tadi perbincangan kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan juga komen pada channel KPU Kebumen. Dan jangan lupa pula untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya pada Jumat depan. Terima kasih, saya Putri Alifiani Solihah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.